Salam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Herna Megawati STH. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri 1746565 Jambur Nauli, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK IAKN Manado dengan NIM 251062044. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di SD Negeri 1746565 Jambur Nauli pada kelas 5 dengan materi pembelajaran Allah memelihara hidupku. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Selamat pagi semua anak ibu. Wah, sepertinya semangat sekali untuk belajar pagi hari ini ya. Apa kabarnya semua anak ibu hebat? Luar biasa, fantastis, tetap semangat, bersyukur, Allahku dahsyat, yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk anak ibu hebat. Mantap, belajar pagi hari ini ternyata semangat semua anak ibu. Nah, baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka kita akan melakukan kebaktian singkat dulu yang dipimpin oleh teman-teman kami. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Allah hadir bagi kita, 1, 2, 3 ya. Allah hadir bagi kita, dan kelihatan umatmu berkatilah, baru di hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau belajar agama di pagi hari ini ya Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Amin. Sebelum memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengambil asepsi untuk Alfredo, Hadir Bu. Anggreni, Hadir Bu. April. Hadir Bu. Ya, ternyata anak ibu hadir semua dan kita tetap dalam keadaan sehat, puji Tuhan ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pada pelajaran 3 yang berjudul Allah memelihara hidupku. Teks Alkitabnya diambil dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu mau ngasih pertanyaan supaya kita semakin semangat untuk mengikuti pelajaran. Yang pertama, siapa yang pernah sakit? Ternyata semuanya pernah sakit ya. Ya, di antara kita nggak ada yang nggak pernah sakit. Kamu pernah sakit, ibu juga pernah sakit. Apa yang kalian lakukan saat sakit? Oh, iya Anggreni, apa yang kamu lakukan saat sakit? Saya dibawa berobat ke bidan Bu. Oh, si Anggreni katanya berobat ke bidan. Yang lain? Saya, Oh, Leondi, Re, silakan. saya dibawa kusuk dan dibawa ke bidan Ibu. Oh iya, dia dibawa kusuk dulu baru dibawa ke bidan. Lanjut, ada lagi yang lain? Oh iya, Leondi. Saya dirawat mama Ibu. Oh, si Leondi setiap sakit dia dirawat mama. Iya. Apakah Tuhan ikut menolong kalian ketika sedang sakit? Iya. Dengan cara bagaimana? Oh, iya, silakan Elena. Berdoa meminta kesembuhan. Oh iya, berdoa minta kesembuhan. Kalau Leondi? Diberikan hikmat dan kekuatan untuk melawan rasa sakit dan kerusakan. Oh, pintar sekali. Ternyata anak ibu memang pernah kita semua sakit, tapi ketika sakit ada yang menolong kita. Dan yang paling utama adalah Tuhan Yesus. Nah, ibu mau menunjukkan gambar. Ini adalah gambar tentang Panglima Naaman. Apa pendapat anak ibu mengenai gambar ini? Silakan Rafael. Panglima Naaman sepertinya terlihat jahat. Panglima Naaman jahat. Kalau Matua? Sepertinya Panglima Naaman terlihat seperti sombong. Dari gambar ini bisa kita amati bagaimana Panglima Naaman itu seorang yang terhormat, tapi katanya kelihatan sombong. Nah, gambar berikutnya Panglima Naaman. Apa yang terjadi dengan Panglima Naaman? Oh, Matua silakan. Panglima Naaman kelihatan sakit. Oh, Panglima Naaman kelihatannya sedang sakit. Ada yang tahu dia sakit apa? Oke, silakan.
tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah memahami bagaimana bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dalam hidup kita setiap hari, ya. Tuhan Allah yang memelihara kita. Yang kedua, kita nanti mendaftarkan bagaimana contoh-contoh bentuk pemeliharaan Allah itu. Apa aja contoh-contohnya, ya kan? Setiap hari kita bagaimana dipelihara Tuhan. Nah, yang ketiga itu adalah kita nanti membuat karya sebagai wujud syukur kita bahwa Allah telah memelihara hidup kita. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, apa manfaat yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, melalui kisah Naaman, kita belajar bagaimana Tuhan Allah memelihara kita. Nah, yang kedua, kita dapat menyebutkan contoh-contoh bagaimana Allah memelihara hidup kita secara keseharian atau secara umum. Nah, yang ketiga, mampu menghasilkan karya. Karya itu nanti akan kita buat, ya, dalam bentuk tugas. Nah, itu dia. Itulah yang menjadi manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak ibu, sebelum kita mulai proses pembelajarannya, maka kamu akan menonton video pembelajaran. Tolong disimak baik-baik video pembelajaran kita hari ini agar kamu bisa dapat dengan mudah untuk memahaminya. Siap anak ibu? Siap, Ibu. Baik, kita akan lihat bersama. Panglima Naaman sembuh. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Naaman. Ya, demikianlah tadi video pembelajaran kita tentang Panglima Naaman. Seru? Seru? Ya, dari situ sudah bisa dipahami? Ya, nah, agar kita dapat lebih mudah memahami tentang Panglima atau kisah Naaman, maka kita akan membaca Alkitab. Mari anak ibu kita buka Alkitabnya dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Ya, silakan dari Anggreni dibaca dulu. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab Akhirnya berkatalah Naaman, jika kalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini dan semuanya buatan si pasang bagal. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah, agar anak ibu bisa semakin memahami apa persoalan yang dihadapi Naaman dan bagaimana Naaman mau merubah dirinya. Nah, kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok dan ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu akan membagi. Nah, nanti setiap kelompok akan ibu berikan lembar kerja LKPD untuk kalian jawab setiap pertanyaannya, tetapi didiskusikan bersama teman-teman. Nah, mereka ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 adalah kelompok sirene, ya. Sebelum ibu membagikan, nanti ibu mau menjelaskan dulu sebentar bagaimana teknik kita mengerjakan lembar kerja kita. Yang pertama, pada bagian A yaitu kita belajar dari kisah Naaman. Di sini kamu belajar untuk saling berdiskusi bagaimana memecahkan masalah Naaman. Ada pertanyaan-pertanyaan ini, ada 4 poin, ya. Silakan dijawab sambil berdiskusi anak ibu, ya. Nah, pada bagian yang kedua, aktivitas kedua yaitu bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Nah, di sini nanti kamu diminta untuk mendaftarkan bagaimana cara Tuhan memelihara hidupmu saat kamu senang, saat kamu sehat. Baru bagaimana keadaanmu saat kamu sakit dan saat kamu sedih. Bagaimana Tuhan memeliharanya. Sampai sini bisa dipahami? Mudah dimengerti? Baik. Nah, yang terakhir adalah dalam bentuk karya. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang ketiga tadi, yaitu di sini kita akan membuat sebuah karya syukur berbentuk pohon. Nanti kamu akan membuat daun-daun pada batang-batangnya ini kamu buat daun, sudah. Nah, di daun ini nanti kamu tulis apa saja bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya, nanti jika anak ibu ada yang kurang mengerti, boleh bertanya sama ibu, ya. Ya, ibu akan membagikan LKPD kita. Ini
Ini buat kelompok 1. Tulis nama kelompok, tulis nama. Ini buat kelompok 2. Tulis ya, kelompok 2, tulis namanya ya. Nah, ini kelompok 3. Tulis dulu nama kelompok dan nama teman-teman. Oke, ini yang terakhir untuk kelompok 4 ya. Ya, silakan gunakan kesempatan kita untuk berdiskusi, mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Mari saling merapat untuk saling diskusi ya. Jika ada yang kurang dipahami, boleh bertanya kepada Ibu ya nak ya. Saling diskusi dan berikan jawabannya yang sesuai dengan materi pembelajaran pada video kita tadi. Tulis sama kelompoknya kan ya. Saling diskusi ya. Jelas buat tulisannya ya, jelas ya. Nanti jika kelompoknya sudah siap, tunjuk tangan ya. Fokus ya, fokus kita mengerjakannya ya. Ya, kelompok 1 sudah siap? Bersiap-siap kelompok yang lain, silakan duduk dulu nanti jadi presentasikan ke depan. Nah, ya mari kita mulai kegiatan presentasi hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Setiap kelompok harus mempersiapkan timnya ya. Dan ternyata Ibu perhatikan memang sudah siap semua. Baik anak-anak Ibu, mari kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan, dibawa tugasnya untuk dibacakan. Dan mohon anak Ibu supaya disimak baik-baik ya. Disimak baik-baik ya. Oke. Nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, tolong kamu perhatikan nanti ketika temanmu membacakan dan berikan. Jika ada yang memberikan tanggapan, bagaimana pendapatmu dari hasil diskusi mereka, mari kita berikan pendapat untuk saling melengkapi. Ya, mari kita dengarkan tugas dari kelompok 1 hasil diskusinya. Hasil diskusi kami dari kelompok 1 adalah apa masalah utama Naaman? Naaman menderita penyakit kusta. Apa yang membuat Naaman marah pada Nabi Elisa? Karena Nabi Elisa menyuruh Naaman mandi di sungai yang kotor. Siapa yang memberikan nasihat baik kepada Naaman, prajurit dan pelayan istrinya? Apa yang terjadi setelah Naaman taat dan mandi di sungai Yordan? Naaman menjadi sembuh dan taat kepada Tuhan. Ya, untuk bagian A yaitu aktivitas mengenai kisah Naaman. Bagaimana anak Ibu dari kelompok 2, 3, dan 4? Ada yang ingin menanggapi atau memberikan saran? Kami persilakan. Ya, ada yang memberi saran dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh kelompok 1 ada? Oh iya, si Arga. Ya, silakan Arga. Perkenalkan, nama saya Bro dari kelompok 3. Oh ya. Saya ingin bertanya, Naaman apa pekerjaannya? Oh, ya, dia ingin menanyakan apa pekerjaan Naaman. Naaman memimpin negaranya, selain memimpin negaranya berperang melawan musuh. Iya, pintar sekali. Nah, ada lagi yang ingin bertanya dari hasil kelompok 1? Ada? Cukup? Cukup, oke. Lanjut poin yang kedua, yaitu lanjut poin yang kedua. Saat aku sehat dan senang, Tuhan memeliharaku dengan cara diberi kesehatan, bisa membuat karya, diberi kebaikan, diberi panjang umur, diberi keluarga yang baik. Saat aku sakit dan sedih, Tuhan memeliharaku dengan cara diberi kesehatan, diberi keluarga yang baik, diberi hikmat, diberi dokter yang mengobati, diberi teman yang mau Mari kita mendoakan. tenang, saling dengar-dengaran. Ya. Oke, terima kasih. Tadi kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusi mereka. Dan tadi ditanya oleh si Arga, apa pekerjaan Naaman itu sebenarnya katanya. Dan ternyata Naaman adalah seorang panglima perang, ya kan? Ya, mari kita berikan tepuk tangan buat hasil kerja dari kelompok 1. Ya, mari kita simak hasil diskusi dari kelompok 2. Mari sama-sama kita menyimaknya ya. Ya, silakan Nak. Diskusi kami kelompok 2. 1. Apa masalah utama Naaman? Sakit kusta. 2. Apa yang membuat Naaman marah pada Nabi Elisa?
sebanyak 7 kali yang kotor. Siapa yang memberi nasihat baik kepada Naaman? 3. Prajuritnya. 4. Apa yang terjadi setelah Naaman taat dan mandi di Sungai Yordan? Sakit kusta Naaman sembuh. Ya, pada poin pertama kelompok 2 sudah memberikan jawabannya tentang pemecahan masalah yang dialami oleh Naaman. Adakah dari anak-anak ibu kelompok yang selain dari kelompok 2 ini memberikan tanggapan? Ya, kami persilakan Yondi dari kelompok 4. Apa pekerjaan Naaman? Naaman seorang panglima yang memimpin prajuritnya untuk berperang. Wow, ternyata tadi seperti yang dikatakan tadi bahwa memang Naaman itu dia seorang panglima. Kalau dia bilang panglima gagal. Ya, apalagi Anda ini ada mau mengajukan pertanyaan? Selain penyakit kusta, karena penyakit kusta Naaman karena kesombongannya kepada Tuhan. Oh iya, Anggreni katanya mau melengkapi. Ternyata Naaman itu kenapa dia sakit kusta? Karena dia sombong sama Tuhan. Nah, terima kasih buat tanggapan dari teman-temannya. Selanjutnya mari kita dengarkan aktivitas yang kedua tentang pemeliharaan Tuhan, hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. 1. Saat aku sehat dan senang, Tuhan memeliharaku dengan cara diberi kesehatan, diberi keluarga yang baik, diberi hikmat, diberi panjang umur, diberi nafas kehidupan. 2. Saat aku sakit dan sedih, Tuhan memeliharaku dengan cara keluarga yang menghibur, teman yang menemani, dokter yang menyembuhkan ketika sakit. Tuhan memberi kesembuhan, Tuhan memberi kesehatan. Ya, terima kasih buat hasil diskusi dari kelompok 2. Mari kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Mari anak ibu kelompok 4 maju ke depan untuk mempersembahkan hasil diskusi kelompoknya. Kami dari kelompok 4 yang memiliki 5 anggota yaitu Rain, Sela, Yondi, Pasca, dan April. Hasil diskusi kami dari kelompok 4 adalah apa masalah utama Naaman? Jawab, dia menderita sebuah penyakit yang dinamakan penyakit kusta. Apa yang membuat Naaman marah pada Nabi Elisa? Jawab, karena Nabi Elisa menyuruh Naaman pergi ke sungai yang terkenal kotor. 3. Siapa yang memberi nasihat baik kepada Naaman? Jawab, pelayan Naaman. 4. Apa yang terjadi setelah Naaman taat dan mandi di Sungai Yordan? Jawab, Naaman menjadi sembuh. Iya, dari hasil aktivitas yang pertama yaitu tentang pemecahan masalah yang dihadapi Naaman. Nah, anak ibu mungkin biar materinya lebih semakin kalian pahami dan kalian kuasai dan semakin mudah untuk dimengerti, apakah ada dari antara anak ibu yang mau bertanya lagi mengenai tentang aktivitas yang pertama tentang masalah si Naaman? Ada yang ingin memberi tanggapan dari hasil kerja kelompok 4? Ibu persilakan. Ada? Oh iya, silakan Rafael. Mengapa Nabi Elisa tidak mau menerima pemberian Naaman? Karena yang sebenarnya Begini, kenapa Nabi Elisa tidak mau menerima pemberian hadiah dari Naaman karena dia sudah sembuh ya? karena yang sebenarnya menyembuhkan Naaman adalah Tuhan Allah. Wah, jawaban yang ketat ya kan? Benar? Ya, tepuk tangan untuk kalian di kelompok 4. Kita berikan applause. Jawaban yang sangat tepat sekali. Kenapa Naaman nggak mau menerima? Kenapa Elisa nggak mau menerima hadiah dari Naaman? Ternyata kelompok 4 bisa menjelaskan bahwa Nabi Elisa mengatakan bahwa Naaman bisa sembuh itu karena pemberian dari Tuhan. Ya, luar biasa sekali dari kelompok 4. Ada lagi yang ingin bertanya kepada kelompok 4? Ibu persilakan. Ada? Masih ada? Ayo silakan anak ibu, masih ada yang ingin bertanya? Oke, kita lanjut ke topik yang kedua. Ya, silakan anak ibu kelompok 4. Topik aktivitas yang kedua, silakan. Aktivitas kedua, pemeliharaan Tuhan dalam hidupku. 1. Saat aku sehat dan senang, Tuhan memeliharaku dengan cara diberi keluarga, diberi rezeki, diberi umur panjang, diberi hikmat, dan diberi kepintaran. 2. Saat aku sakit dan sedih, Tuhan memeliharaku dengan cara diberi kekuatan dan ketabahan, diberi orang tua yang mau merawat, diberikan kesempatan
Iya, terima kasih buat hasil persentase dari kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, pada tugas yang ketiga itu ada kan Ibu kasih kan? Ada kan? Ada. Ya, apalah itu tugas yang ketiga? Bentuk-bentuk pemeliharaan Allah. Ya, dalam bentuk apa tugasnya? Iya, dalam bentuk menggambarkan pohon, yaitu bentuk-bentuk. Nah, untuk itu sudah siap semua? Sudah, Ibu. Nah, supaya kita semakin semangat, kita tepuk semangat dulu. Kita tepuk semangat, benar diskusinya, nah ibu-ibu lihat semangat. Kita mulai tepuk semangat. Pinter anak ibu. Nah, dari tugas ketiga yaitu menggambar pohon. Bagaimana itu adalah bentuk tugas syukur, menggambar pohon dalam bentuk dibuat jauh. Bagaimana bentuk pemeliharaan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ya setiap kelompok boleh membacakannya ke depan. Kami persilakan. Ya, bagaimana hasil tugas yang menggambar pohonnya? Silakan anak ibu. Mari kita dengar bagaimana kelompok 1 memberikan jawabannya tentang mereka menggambar pohon pemeliharaan Allah. Ya. Bentuk-bentuk pemeliharaan Allah diberi kepintaran, diberi nafas kehidupan, diberikan keluarga yang baik, teman yang mendoakan, teman yang baik, bisa berprestasi, bisa membuat karya, bisa berkumpul dengan teman-teman dan guru, diberi kesehatan, diberi hikmat. Terima kasih buat kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Mari kita dengarkan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dalam hidupku. Memberikan nafas kehidupan, memberikan orang tua yang baik, diberi panjang umur, diberi kepintaran, diberi kesehatan, diberi hikmat, diberikan keluarga yang baik, diberi rezeki. Iya, bagus. Ternyata mereka sudah memaparkannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, luar biasa sekali buat anak-anak ibu. Tepuk tangan buat anak-anak ibu yang hebat. Ya, terima kasih. Nah, kita sudah paham hasil diskusi kita hari ini kan? Sudah mengerjakannya. Nah, supaya menambah semangat kita, maka kita akan ice breaking dulu. Nah, ibu minta supaya anak ibu semuanya silakan berdiri di tempat. Persiapkan dirinya. Oke. Sudah siap? Sudah, Semangat? Semangat, Ibu. Baik, kita akan melakukan ice breaking. Kita buat gerakannya dengan semangat. Oke. Aman sapiku tak disuruh Elisa, menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semulanya aman. Terima kasih buat anak ibu. Kami persilakan untuk duduk kembali. Ya. Ya kan? Gimana? Udah semangat? Ibu akan memberikan kuis. Siap-siap? Siap? Pertanyaannya, kenapa Naaman marah ketika yang disuruh maju saja? Ya, silakan jawab berdua. Karena Naaman disuruh mandi di sungai yang kotor, yaitu sungai Yordan. Iya, Naaman marah disuruh mandi ke sungai yang kotor Yordan. Oke, siapakah yang menyuruh Naaman mandi ke sungai Yordan? Lanjut, diundi. Siapa yang menyuruh Naaman mandi ke sungai Yordan? Nabi Elisa melalui pelayannya. Benar? Benar. Tepuk tangan. Dari semua materi kegiatan diskusi kita hari ini, kita akan membuat kesimpulan. Ya, nah dari materi pembelajaran kita ini, ibu bertanya dulu. Coba, apakah ada anak ibu yang bisa memberikan apa kesimpulan dari materi yang bisa kita ambil dari pelajaran 3? Allah memelihara hidupku melalui kisah Panglima Naaman. Ada yang bisa memberikan kesimpulan secara singkat? Ada anak ibu? Ada yang bisa? Ya, silakan anak ibu. Lord Yondi. Pemeliharaan Allah atas hidup manusia. Iya, dari materi kita pada pelajaran 3, Allah memelihara hidupku pada kisah Panglima Naaman.
si Oni mengatakan bahwa yang menjadi kesimpulannya bagi dia adalah bahwa bagaimana Allah benar-benar memelihara hidup kita. Nah, dia ada lagi yang memberikan tanggapan lain. Silakan Andra ini. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita, Dia menjaga dan memelihara kita. Iya, benar. Tepuk tangan buat temanmu. Bisa sekali. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa Allah memelihara kita dalam keadaan apapun tanpa memandang adanya perbedaan. Pemeliharaan Allah itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita diberi keluarga, umur panjang. Melalui kisah Naaman, kita mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita lebih menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Allah. Yuk, perwakilan dari setiap kelompok menempelkan tugasnya. Silakan. Dari tugas ini saat kelompok 1 sampai kelompok 4. Manakah yang lebih kelihatan menarik dan bagus gambarnya? Hasilnya aja. Kelompok 1. Kelompok 1 setuju? Setuju. Dari hasil diskusi tentang gambar pohon pemeliharaan Allah, kelompok 1 memberikan hasil gambar yang bagus, diwarnai, dihias. Kita berikan penghargaan kepada kelompok 1. Ya, dari keseluruhan materi ini, Ibu mengharapkan agar anak Ibu melanjutkan kembali tugasnya di rumah, yaitu membuat apa saja bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dalam hidupmu sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Ibu akan bertanya sedikit, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang memberikan pendapat? Silakan Zelda. Oh, senang. Ada lagi yang memberikan pendapatnya? Ya, silakan Nak. Agar saya bisa jadi pintar. Oh iya, ternyata dia bisa jadi semakin pintar. Ada lagi? Senang, menjadi pintar, dan menjadi tahu tentang kisah Bagaimana perasaan kalian? Ternyata Tuhan Allah memberikan pemeliharaan kepada kalian setiap hari. Ya, silakan Nak. Senang dan bahagia. Iya, senang dan bahagia bahwa ternyata Tuhan memelihara hidupku setiap saat. Iya, itu dia. Nah, yang berikutnya adalah apakah kalian sudah berterima kasih atas pemeliharaan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kalian? Sudah. Yaitu berterima kasih dalam bentuk bersyukur. Ya, demikianlah proses pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah anak-anak Ibu menjadi semakin pintar dan semakin menyadari bahwa Tuhan Allah luar biasa baik dalam hidup kita. Nah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita akan melakukan kebaktian yang dipimpin oleh temanmu. Dan silakan maju ke depan, Nak. Ya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1. Ku berduka juru selamat. 1, 2, 3 ya. Ku berduka juru selamat, ku di malam pun tenang. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang hidup yang luar biasa. Engkau Bapa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Anak Ibu, materi pembelajaran kita, pelajaran 3 hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan banyak terima kasih buat peran dan partisipasi anak Ibu, mulai dari mengikuti pembelajaran sampai diskusi. Kiranya kita semua sehat, Tuhan memberkati anak Ibu semuanya. Kita tepuk tangan buat anak-anak Ibu yang hebat. Ya, Ibu persilakan kepada mertua.